kelompok 2. Di sana ada Nazwa, ada Rifda, ada Intan, ada Clarissa, dan ada saya sendiri, Lia. Jadi video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Suratman MPD. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman semuanya, dari video yang telah kami amati ada beberapa pertanyaan penting yang akan kami diskusikan kali ini. Nah jadi dari Kak Intan nih, ada pertanyaan Kak? Ya, jadi pertanyaan saya, menurut Mbak Najwa, apa sih tujuan pra-observasi supervisi? Nah, jadi tujuannya itu untuk mengenalkan pendapat antara guru dan supervisor, terus menyiapkan rencana pembelajaran saat observasi supervisi berlangsung, dan terus membangun komunikasi dan kerjasama agar proses observasi ini berjalan dengan lancar. Oke, pertanyaan selanjutnya nih dari Kak Clarissa. Nah, siapakah yang terlibat dalam pra-observasi supervisi ini? Oke, izin jawab. Jadi yang terlibat dalam pelaksanaan pra-observasi ini itu ada supervisor dan guru. Supervisor ini adalah Muhammad Kawiyuddin Sofi, yaitu sebagai calon guru penggerak 10 di Kabupaten Jombang. Kemudian gurunya ini ada Ibu Imro'atin Solihah sebagai guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 3 Jombang. Oke, pertanyaan selanjutnya nih dari Nazwa. Nah, jadi saya mau tanya, kapan dilaksanakannya pra-observasi supervisi ini? Nah, jadi pelaksanaan pra-observasi ini dilaksanakan sehari sebelum pelaksanaan observasi pendidikan di dalam kelas, gitu. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya nih dari Kak Rifda. Oke, menurut Kak Intan nih, di mana sih lokasi pelaksanaan pra-observasi supervisi yang kita sudah tonton tadi? Jadi, kegiatan pra-observasi ini dilaksanakan di ruang guru. Oke, pertanyaan selanjutnya nih dari saya sendiri untuk Clarissa. Jadi, mengapa pra-observasi supervisi ini penting untuk proses supervisi akademik? Nah, pra-observasi seperti ini karena bisa menyamakan ekspektasi, mempersiapkan instrumen, membangun kolaborasi, mengidentifikasi area pengembangan, dan membuat guru atau dosen menjadi lebih siap sehingga supervisi lebih efektif dan bermanfaat. Oke, baik. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Nazwa. Nah, jadi pertanyaan ini ditujukan kepada Kak Intan. Jadi bagaimana proses komunikasi dan koordinasi dalam pra-observasi supervisi dilakukan? Oke, komunikasi dan koordinasi pra-observasi dilakukan melalui pertemuan awal, penjelasan fokus supervisi, pemilihan instrumen, penjadwalan observasi, dan diskusi terbuka untuk memastikan kesiapan dan keselarasan. Oke teman-teman semuanya, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang akan saya tanyakan ke Nazwa. Jadi apa fokus utama dari supervisi akademik yang dilakukan? Jadi fokus utamanya itu meningkatkan kualitas pembelajaran dengan memantau, mengevaluasi, dan memberikan info baru kepada guru terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan proses belajar mengajar tentang pembelajaran flexibel. Oke, baik, terima kasih. Oke, pertanyaan selanjutnya nih akan ditanyakan oleh Rifda. Oke, jadi pertanyaan ini ditujukan kepada Kak Clarissa. Kapan sih waktu pelaksanaan supervisi akademik ini? Nah, supervisi akademik ini dilaksanakan pada saat pembelajaran bahasa Indonesia di hari Rabu pada jam 5. Oke, pertanyaan selanjutnya nih dari Clarissa. Baik, mengapa supervisi ini diperlukan dan apa dampaknya bagi peningkatan kualitas pembelajaran? Oke, jadi ini akan memperbaiki proses pembelajaran, kemudian meningkatkan hasil belajar siswa, dan yang pasti untuk meningkatkan mutu pendidikan. Oke, pertanyaan selanjutnya yang akan ditanyakan oleh Intan. Oke, jadi pertanyaan saya untuk Kak Najwa, bagaimana metode dan instrumen yang dilakukan dalam proses supervisi akademik? Jadi metodenya itu diobservasi langsung, terus supervisor mengamati langsung proses pembelajaran di kelas, terus wawancara atau diskusi terkait pencapaian dan kendalanya, terus instrumennya checklist atau untuk penilaian dan catatan observasi. Baik, selanjutnya pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Nazwa. Nah, jadi pertanyaan ini ditujukan kepada Kak Intan nih. Nah, jadi apa hasil utama atau temuan dari pasca supervisi akademik? Oke, jadi hasil utama atau temuan dari pasca supervisi akademik ini yang pasti mengevaluasi terkait proses pembelajaran, apakah itu sesuai dengan rencana dalam proses pra-observasi kemarin. Kemudian ada hambatan dan solusi di sini. Jadi hambatannya itu kurang efektifnya waktu karena saat pemasangan proyektor ini sedikit memakan waktu yang lama. Kemudian juga masih kurangnya aktifan siswa dalam memberikan pendapat. Nah, di sini ada solusinya terkait keefektifan waktu. Jadi di sini guru sebelum bel berbunyi meminta bantuan kepada guru TU untuk menyiapkan proyektor itu sesegera mungkin. Dan terkait keaktifan waktu, guru ini memberikan kesempatan yang lebih luas lagi kepada siswa-siswa yang masih takut untuk mengemukakan pendapatnya dengan cara mendidik secara langsung. Oke, pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan oleh Clarissa. Baik, pertanyaannya siapa bertanggung jawab dalam tindak lanjut pasca supervisi? Oke, jadi yang bertanggung jawab di sini ada supervisor. Jadi supervisor di sini itu memberikan umpan balik, kemudian saran dan rencana tindak lanjut yang jelas untuk guru. Kemudian ada guru yang bertanggung jawab menerapkan saran atau rekomendasi yang diberikan oleh supervisor dalam praktik pembelajarannya. Kemudian yang bertanggung jawab selanjutnya juga ada kepala sekolah dan juga tim pengembangan lainnya. Oke, teman-teman semuanya, ini pertanyaan terakhir nih dari kelompok kami yang akan ditanyakan oleh Intan. Oke, pertanyaan saya untuk Kak Najwa, kapan sih proses pasca observasi supervisi ini dilaksanakan? Nah, jadi proses pasca observasi supervisi dilaksanakan itu sehari setelah dilaksanakan proses observasi supervisi secara langsung di kelas. Oke teman-teman semua,
semuanya. Jadi sesi diskusi dari kelompok 2 sudah berakhir, ada pertanyaan dan juga jawaban semuanya sudah terjawab. Dan dari kelompok 2 kami mohon maaf jika ada kesalahan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum